Pak Bupati pernah ke sini? Belum, kesini belum. Pak Gubernur? Belum. DPR ada yang ke sini? Tidak ada. Pilpres ada ke sini? Tidak ada. Jumpa lagi di episode 2 Realitas tentang Masyarakat Perbatasan. Pasca munculnya pemberitaan tentang ancaman 10 desa di Kecamatan Long Apari di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur yang akan mengibarkan bendera Malaysia, pemerintah langsung kebakaran jenggot. Belasan ton bahan makanan pokok diterbangkan ke kecamatan yang terancam kelaparan tersebut. Bahkan menara sinyal telepon seluler yang sudah 2 tahun mangkrak pun akhirnya tanggal 26 November 2014 lalu buru-buru diaktifkan. Tim Realitas menelusuri langsung ke pedalaman Kalimantan Timur ini yang merasa dianaktirikan sebagai bagian dari Republik Indonesia. Persoalan utama yang dihadapi warga adalah sarana transportasi sehingga mereka merasa seperti terisolasi. Seperti apa kehidupan di pemukiman paling ujung di hulu Sungai Mahakam ini? Benarkah hingga saat ini belum ada pejabat daerah dan pusat yang menginjakan kaki di tanah ujung batas NKRI ini? Simak selengkapnya penelusuran Realitas. Hari masih pagi dan matahari pun belum tinggi. Minggu pagi 23 November 2014, tim Realitas berangkat menuju ke desa Long Apari. Desa Long Apari adalah sebuah desa yang berada paling ujung di hulu Sungai Mahakam di Provinsi Kalimantan Timur. Untuk mencapai ke pemukiman terakhir di deretan hulu Mahakam ini, hanya bisa ditempuh melalui jalur sungai. Dengan memakai longboat berkekuatan mesin 40 PK, desa ini bisa ditempuh dalam waktu 2,5 jam dari ibu kota Kecamatan Long Apari di desa Tiongkohang. Pemandangan di sepanjang kanan dan kiri Sungai Mahakam ini sangat menawan. Bukit-bukit yang terlihat masih hijau karena belum terjamah oleh eksploitasi ekonomi besar-besaran. Demikian juga langit, membiru yang bebas dari polusi. Semua ini sungguh merupakan bonus pemandangan istimewa di sepanjang perjalanan. Namun, pemandangan nan elok ini tak berlangsung lama. Baru sepertiga perjalanan, longboat yang ditumpangi tim Realitas bertemu sebuah ketinting atau biasa disebut dengan ces motor oleh masyarakat setempat. Ces yang dinaiki oleh sebuah keluarga kecil ini mogok dan akhirnya ibu dan bayi laki-lakinya yang berusia 4 bulan pun menumpang berpindah ke longboat yang lebih besar. Inilah realitas yang ada dan bisa jadi menggambarkan kehidupan sehari-hari warga desa Long Apari yang tinggal jauh di pedalaman ujung hulu Mahakam. Hilir mudik menggunakan ces dengan mesin motor yang ala kadarnya, namun harus menembus derasnya alur sungai. Situasi seperti inilah yang selalu dijalani sehari-hari bagi warga setempat yang melakukan perjalanan mudik maupun milir. Dan tentu saja, terbiasa ataupun sudah biasa bukan tak berarti tak mengandung resiko sama sekali, termasuk bagi sang bayi seperti ini, miris. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 2,5 jam, akhirnya sampailah perjalanan di tempat tujuan. Inilah desa Long Apari yang belakangan menjadi epicentrum pemberitaan. Pemukiman di kawasan ini dihuni sedikitnya 500 jiwa. Long Apari dan beberapa desa di ujung hulu Mahakam ini merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan negara bagian timur Malaysia, yaitu Sarawak. Mereka-mereka inilah
yang belakangan ini ramai dikabarkan akan mengibarkan bendera negara Malaysia sebagai bentuk protes. Warga mengancam akan pindah kewarganegaraan dan menyeberang ke Malaysia lantaran merasa tidak dipedulikan oleh pemerintah Indonesia. Itu saya kurang tahu juga. So, kita di sini tidak punya rencana ke Malaysia. Tidak ada yang berencana ke Malaysia. Hanya ceritanya itu perbatasan dari Long Pangai itu yang perbatasan Malaysia. Kalau kita ini tidak termasuk perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Jadi di situ timbul pembicaraan mereka, kami ini tidak termasuk Indonesia. Itu cerita luarnya. Kalau dari kita tidak. Berarti lantaran kalau di peta atau di mana itu disebutkan daerah perbatasan itu Long Pangai ya Pak ya? Ya Dulunya ya? Bukan Long Apari ya? Ya bukan Long Apari, Long Pangai. Berarti kalau Long Pangai saja sudah masuk perbatasan, sudah daerah perbatasan, berarti Long Apari sudah masuk ke wilayah Malaysia. Ya itu ceritanya. Persoalan kabar menyeberang ke negara jiran Malaysia boleh jadi adalah wacana berbau politis. Namun fakta yang tak bisa ditampik adalah masalah kesulitan transportasi yang selama ini membelit warga. Secara geografis, jarak antara desa terujung di Hulu Mahakam ini memang lebih dekat ke perbatasan Malaysia yang kira-kira jaraknya hanya 70-an kilometer. Sementara jarak menuju ke pusat pemerintahan di Samarinda saja jaraknya mencapai 400-an kilometer. Untuk sekali turun ke ibu kota Kabupaten Mahakam Hulu saja, setidaknya warga harus merogoh kocek 1,5 juta rupiah per orang. Itu pun dengan catatan hanya 1 kali jalan dan berstatus menumpang longboat yang kebetulan hilir mudik berniaga di Mahakam. Sebaliknya, bila warga ingin menyewa perahu atau ces motor sendiri, tentu harganya jauh lebih mahal. Itu sebabnya jangan heran bila warga merasa lebih dekat dengan negara tetangga Malaysia. Kalau tidak ada subsidi, kita numpang sepi dari sini saja sudah 500.000 satu orang sampai di Long Bagun. Dari Long Bagun sampai di Tring 300 satu orang. Naik dari pelabuhan pergi ke Barung 150 satu orang. Nah, kalau dari sini ke Malaysia kita bawa beras 1 kaleng saja, itu pun sudah lebih Pak. Sampai pakai minyak Untuk bekal di jalan. ya, bekal di jalan ya. Pakai minyak 10 liter sudah sampai di Malaysia. Naik di situ mobil sudah ada, mobil perusahaan. Turun di kapal, milih sampai di Kapit baru bayar RM25. Ya, saya harap bahwa masyarakat tidak usah membandingkan ya, dengan masalah yang pernah dialami, jalan itu tidak tembus, ya sudah pernah dijalani, soalnya tidak pernah tembus ya. Ya, ini kan kita tembuskan. Yang kedua tentu kita harap ada perusahaan-perusahaan ya ada perusahaan-perusahaan investor yang bisa membangun usaha di sana sehingga mobil bisa terlewati terus di situ, sehingga jalan yang sudah kita bangun dapat terjaga dan dirasakan oleh masyarakat secara utuh. Ya. Namun ironisnya, dari dulu hingga kini, setelah Long Apari menjadi sorotan hampir seluruh publik di negeri tercinta ini, belum ada satupun pejabat yang datang menyambangi pedalaman yang berada di ujung Hulu Mahakam ini. Alih-alih bertemu langsung dengan masyarakat di pemukiman ujung Hulu Mahakam, sebagian bantuan untuk masyarakat pedalaman ini hanya diberikan secara simbolis saja. Pak Bupati pernah ke sini? Belum, kesini belum. Sampai di kecamatan saja. Kemudian kalau Pak Gubernur? Belum masuk sekali. Pak Gubernur kan sudah 2 tahun menjabat ya, 2 periode kan Pak? Ya. Ada waktu kemarin rame-rame pemilihan legislatif DPR, ada yang kesini? Tidak ada. Provinsi, DPR provinsi? Tidak ada. Kalau yang pilpres ada kesini? Tidak ada.